Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Pemimpin lahir di tengah krisis, pengkhianat dan pecundang juga mengikuti di masa ini. Tandas, seorang kawan dalam diskusi daring kami yang menjadi keseharian di tengah masih mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa hari ini ia tampak lebih arif, relatif berubah dari biasanya yang begitu garang dan meledak-ledak mendapati situasi sosial tanah air yang meresahkan. Hehehe, ada apa ini? Kok tiba-tiba sok bijak, goda seorang teman. Digoda begitu, teman pertama tadi tersenyum. Ia makin salah tingkah ketika kami dan yang lain ikut-ikutan. Sambil menahan ketawa, ia kembali berujar. Ya, bagaimana lagi? Sekarang ini apa yang bisa kita katakan, sudah kita katakan. Tapi apa hasilnya? Memekik juga ke langit sudah pula kita lakukan. Tapi yang corona ini makin menjadi-jadi juga. Yang ada masyarakat makin resah juga atas berita-berita berapa yang baru terinfeksi, berapa yang meninggal, dan berapa yang sembuh. Bana kecek kawan. Kalaulah sore badata hati menonton berita di TV atau membaca di sosmed, ini mulai dari pusat sampai kabupaten kota ada juru bicara pemerintah yang menyampaikan jumlah penderita yang sembuh atau baru terkonfirmasi. Jumlahnya meningkat terus, apalagi di negara kita ini beratus orang telah terinfeksi. Kini setiap ada bunyi mobil ambulan dokek rumah, terbayang pasien baru, membatin kami siapa pula yang diantar, entah menuju kesembuhan atau kematian, setelah kawan yang rumahnya tak jauh dari rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Dalam konteks sejarah, hanya ada satu ketakutan para pemimpin PDRI, pemerintahan darurat revolusioner Indonesia di tengah krisis keindonesiaan di tahun 1948 lalu. Raguan itu menyangkut nasib para pemimpin seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, Syahrir, dan yang lainnya. Kalau memang mereka dieksekusi tentara Belanda, bagaimana nasib bangsa ini? Semua orang mengakui kalau mereka itu adalah tonggak keberadaan negara bangsa ini. Patah tonggak, goyang sendi, rubuh tatanan keindonesiaan. Tapi syukur, orang-orang yang maju di tengah puncak krisis keindonesiaan itu adalah mereka yang penuh tanggung jawab dan tanpa rasa takut atas peran sejarah yang menantinya. Sekarang kondisi sudah seperti ini. Para pemimpin di Yogyakarta tak bisa dipastikan nasib mereka. Berita-berita tak berhilir mudik, apalagi yang diproduksi nikah Belanda, penuh provokasi, hoaks, dan menyudutkan keberadaan Republik. Setiap waktu raya dirongrong kesadaran mereka bahwa tak ada lagi Republik Indonesia. Bahkan dengan buas tentara Belanda mencampakkan mayat-mayat pejuang yang mereka tembak mati di jalanan, terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Padang, atau Bukit Tinggi. Kondisi kala itu sangat mencekam. Syahruddin, Nasir, dan yang muda-muda seperti Khatib Sulaiman tak patah arang. Krisis mesti dihadapi secara optimis. Aksi militer kedua yang dilakukan Belanda adalah sebuah perjudian mereka membumi hanguskan semua jejak negara bangsa Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 lalu. Maka dari itu mereka pun habis-habisan berusaha agar RI hilang dari muka bumi dan diganti kembali dengan pemerintahan kolonial sebelum Perang Dunia Kedua. Di tengah upaya itu, usaha-usaha para pemimpin PDRI tak kalah strategis dan taktisnya menghadapi tentara Belanda. Mereka maju menjadi pemimpin-pemimpin baru yang bisa diandalkan, tapi tentu dengan perhitungan matang di setiap langkah mereka. Salah satu keberhasilan mereka adalah meyakinkan semua orang dengan jarak yang jauh dan komunikasi terbatas agar bersatu dan menyadari apa yang akan kita dapatkan bila hal itu tidak terjadi. Kepemimpinan PDRI adalah model kolektif. Ini adalah periode ketika pemimpin tak lagi bersifat hierarkis, dan syukur karenanya PDRI terjadi di Minangkabau, di mana sistem kolektivitas PDRI berjalan efektif. Karena bagi orang Minangkabau, pemimpin adalah mereka yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, tidak berjarak.
Artinya, Syafruddin meski memiliki kekuasaan yang sangat besar, namun ia sadar di tengah krisis ini tidak bisa ia memutuskan urusan luar biasa menghadapi Belanda dengan gagasannya pribadi. Ia terbantu sistem kepemimpinan kolektif Minangkabau yang membuat semua orang terlibat dan bertanggung jawab atas segala beban amanah yang mereka sepakati dipikul bersama. Syafruddin tak merasa ditinggalkan ketika salah dan tak pula berbesar kepala kala berhasil. Semuanya ditanggung bersama. PDRI sebagai periode krisis bisa dikatakan melahirkan generasi baru pemimpin Indonesia pasca perang kemerdekaan. Pada periode ini, semua orang mau tak mau akhirnya menerima kondisi perang melawan tentara Belanda adalah menyangkut eksistensi dirinya, keluarga, dan kaumnya. Semua orang diminta menerima dan maju sebagai pemimpin dalam batas-batas kemampuan masing-masing. Dan ini adalah kunci keberhasilan Indonesia melewati krisis paling besar sebagai bangsa. Tiba-tiba, seorang kawan bersin, "Haciu!" Kami spontan menutup mulut dan menghindar dari layar laptop. Ada rasa emosi sesaat, namun setelah diam sejenak, kami pun tertawa bersama. Onde-mande, yoalah coronafobia kita-kita ini. Bahkan refleks kita juga berubah. Orang bersin biasanya didoakan, ini malah dijauhi, berpaling, dan kita tutup mulut takut tercemar walaupun kita ngobrol di dunia maya. Tertawa kami semua atas apa yang terjadi. Kami semuanya tersenyum malu. Antah batu, antah indah. Tak bisa, tak mungkin awak mesti berdamai dengan kondisi kini. Seperti seruan pemerintah, kata kawan yang lain. Romannya seperti putus asa. Mboraso pun baitu. Indah mati takwi sese kita membaca berita saban hari atau mendengar bunyi ambulan. Penuh sesak dada ini berita-berita yang membuat kita pesimis menatap masa depan. Kita butuh pemimpin dalam krisis hari ini. Ini setiap kita mesti menjadi pemimpin di tengah krisis dan dimulai dengan membangun optimis. Bagai hati kawan tuh, tawar kawan yang berprosi guru. Batu jawab kami serempak mengancungkan ampu tangan dan ia pun tergelak.